adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa. Nah, adik-adik, pasti semuanya sudah pada mandi ya. Sudah pada cantik, ganteng, dan siap untuk beribadah PA. Adik-adik, meskipun ibadah kita secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mengawali lagu kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Biarkan Anak-anak dan Matahari Bersinar Terang. Oke, siap beribadah pasukan Yesus. Bangkit berdiri semuanya. Mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik, saatnya kita akan memulai ibadah ini. Kita akan memohon tuntunan dari Tuhan dengan kita akan berdoa sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh kembali untuk melakukan ibadah hari Minggu pelayan anak secara online. Tuhan berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah adik-adik layan kami boleh tetap sukacita, tetap semangat di dalam ibadah ini, walaupun secara online. Berkati juga kakak layan yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kakak layan dapat memberitakannya seturut dengan kehendak Tuhan, dan adik-adik layan boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pimpin ibadah ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak Oka yang akan memerintahkan firman pagi ini. Dalam nama Yesus,
kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, kurang bersemangat sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastik. Wah, semuanya bersemangat. Itu tandanya adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Nah, sekarang Kak Dorcas mau minta bantuannya adik-adik. Kak Dorcas mau bekerja sama dengan adik-adik. Bagi adik-adik yang sudah pintar membaca, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, mungkin bisa duduk yang manis, duduk yang tenang ya, untuk mendengarkan dan menyimak apa yang dibacakan. Nah adik-adik, Kak Dorcas hitung dari 1 sampai hitungan ketiga ya, lalu kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ke-7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah adik-adik, jadi tema kita untuk hari ini adalah iman adalah percaya. Iman itu adalah sesuatu yang kita yakini, meskipun sesuatu itu tidak dapat kita lihat dan atau belum terbukti, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada untuk kita. Nah, di dalam surat Ibrani yang Kak Dorcas dan adik-adik bacakan tadi, nah di sini penulis Ibrani dia tulis surat ini untuk kelompok orang Kristen yang ditindas karena mereka masuk ke Kristenan. Dan oleh penindasan ini juga sebagian orang-orang Kristen mereka menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bahkan mereka juga kehilangan pemimpin-pemimpin rohani mereka yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Sehingga dengan penindasan yang mereka alami ini, si penulis ini mau menunjukkan kepada mereka bahwa salah satu ajaran untuk mau mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan tadi dalam kebenaran firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang pertama sampai 7, di situ ada 3 tokoh yang disebutkan, yaitu yang pertama adalah tokoh Habel. Nah di sini tindakan iman yang dilakukan oleh si Habel ini adalah dia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia mempersembahkan korbannya kepada Tuhan dengan cara mempersembahkan kambing dombanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengindahkan persembahannya. Dan dari si tokoh Kain ini, Habel ini, adik-adik juga harus belajar bagaimana caranya adik-adik mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, baik itu melalui materi, pikiran,
perkataan atau tindakannya adik-adik di dalam kehidupannya adik-adik. Nah, tokoh yang kedua adalah kakak Henok. Nah, Henok ini adalah tindakan imannya yang dia lakukan adalah dia hidup bergaul sama Tuhan. Dia mau setia mengikut Tuhan, sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa hidupnya begitu berkenan di hadapan Tuhan dan begitu menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, tokoh yang berikut adalah Nuh. Tindakan iman yang Nuh lakukan adalah dia begitu taat untuk melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Adalah waktu Tuhan berfirman bahwa dia harus membuat batra agar keluarganya bisa selamat, dia juga bisa selamatkan ternak-ternak. Nah, Nuh melakukan semuanya itu. Pada Nuh juga dia belum tahu kepastian akan hal tersebut, tapi dengan imannya dia percaya, dia yakin, dia terus bekerja dan berkarya untuk kemuliaannya Tuhan. Nah, di sini adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan ini, adik-adik pun dapat belajar, mau diingatkan kepada adik-adik untuk adik-adik lebih memahami, mengetahui dan mengerti iman di dalam kehidupannya adik-adik. Bagaimana adik-adik mau mengimani kasih Tuhan di dalam kehidupannya adik-adik. Iman itu bukan hanya sekedar adik-adik percaya saja, bukan sekedar adik-adik datang ibadah saja, adik-adik sekedar beribadah saja, atau bukan hanya sekedar adik-adik mengatakan bahwa ya saya percaya Tuhan Yesus gitu saja. Tidak, tapi iman itu adik-adik harus bisa nyatakan secara nyata di dalam kehidupannya adik-adik, baik itu melalui perbuatannya adik-adik atau tindakannya adik-adik. Di dalam surat Yakobus, di situ dia menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, di sini adik-adik, jadi mungkin adik-adik dapat belajar dari ketiga tokoh tadi ya, yaitu yang pertama Habel, yang kedua adalah Henok, yang ketiga adalah Nuh. Nah, di sini Habel dia mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Begitupun yang adik-adik, adik-adik juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mungkin kalau adik-adik ya, misalnya di rumah bantu orang tua, kalau dibilang mamanya mungkin bisa bekerja sama orang tuanya, bantu cuci piring ya, atau dibilang mamanya bantu jaga adiknya. Nah, di sini adik-adik juga bisa bantu jaga adik-adiknya. Atau misalnya di sini kakak lain bilang semuanya nyanyi sambil buat gerakan. Nah, adik-adik bisa bernyanyi dan buat gerakannya. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana adik-adik dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kemudian yang berikut, bagaimana caranya adik-adik dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan seperti si kakak Henok ini, yaitu adalah adik-adik setia dengar-dengaran kepada Tuhan ya, melalui orang tua, atau adik-adik juga dengar-dengaran untuk mengikuti protokol kesehatan. Sekarang kan lagi masa-masanya pandemi COVID-19. Nah, situ kan anjuran dari protokol kesehatan bilang harus rajin pakai masker, harus jaga jarak. Nah, di sini kan adik-adik juga harus jaga kesehatan agar adik-adik juga tidak terkena kuman, tidak terkena virus, dan tidak menularkan ke orang lain. Nah, kemudian yang berikut adalah yang terakhir adalah Nuh, Nabi Nuh. Nah, di sini meskipun Nuh juga dia tidak tahu ke depannya itu akan seperti apa, tapi dia dengan imannya, dia begitu mengimani penyertaan Tuhan dalam kehidupan, dia percaya bahwa akan kuasanya Tuhan, dia terus berkarya dan bekerja untuk Tuhan, dia begitu taat untuk mendengarkan segala perintahnya Tuhan. Nah, di sini yang adik-adik dapat lakukan untuk mau taat kepada Tuhan, untuk terus bekerja dan berkarya kepada Tuhan, mungkin dengan meskipun mungkin dengan cara adik-adik belajar online ya, mungkin dengan cara adik-adik belajar online ya, adik-adik harus tetap percaya juga bahwa pandemik ini akan berakhir. Mungkin cara yang lain lagi adalah mungkin bagaimana adik-adik mau taat kepada Tuhan melalui keluarganya adik-adik, misalnya bantu orang tua siram tanaman. Nah, itu adalah salah satu cara juga bagaimana adik-adik bisa bekerja dan berkarya bagi kemuliaannya Tuhan. Adik-adik, mungkin itu saja cerita kita untuk hari ini. Dimanapun adik-adik berada, cuman kalau kamu pesan, adik-adik harus tetap beriman kepada Tuhan seperti ketiga tokoh tadi, yaitu kakak Habel, kakak Henok, dan bapak Nuh. Mungkin itu saja kebenaran firman Tuhan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita siap untuk buat aktivitas, dan aktivitas yang akan kita buat hari ini masih berhubungan dengan cerita kita hari ini. Salah satunya tokoh Alkitab yang sudah diceritakan tadi adalah Nabi Nuh. Adik-adik tahu sendiri kan, Nabi Nuh itu membuat sebuah perahu atau bahtera seperti contoh yang Kak Lina sudah buat, dan hari ini kita akan sama-sama membuatnya. Sebelumnya adik-adik siapkan dulu alat dan bahannya. Adik-adik siapkan kertas karton yang adik-adik punya di rumah, kertas karton warna apa saja yang adik-adik suka. Lalu kertas origami kalau ada. Kalau tidak ada kertas origami, adik-adik bisa pakai kertas karton saja. Siapkan penggaris, gunting, lem atau double tip, pensil warna atau spidol. Oke, kita siap membuat. Kalina akan membagi ya yang akan kita buat, mulai dari bagian bawah, bagian tengah, lalu bagian atas. Yang pertama kita buat bagian bawahnya dulu. Adik-adik gunting karton dengan ukuran panjangnya 21 cm, lalu lebarnya 8 cm. Panjangnya 21, lebarnya 8 cm. Setelah adik-adik sudah menggaris, adik-adik gunting seperti ini, kita akan membuat sebuah perahu. Jadi dia guntingannya melengkung ya adik-adik, mulai dari sisi bawah. Adik-adik bisa ukur dari sudut sini ke sini 5 cm, dari sudut sini ke sini 5 cm. Adik-adik kasih titik saja supaya posisi guntingannya bisa melengkung. Kita bisa perkirakan lebarnya. Kalau sudah, kita guntingnya melengkung adik-adik ya, seperti ini, mulai dari bawah. Dan hasilnya akan seperti ini yang untuk bagian bawah. Lalu kita buat bagian tengahnya. Adik-adik gunting karton dengan warna yang berbeda. Ukurannya panjangnya 10 cm, lalu lebarnya 4 cm. Kalau sudah digunting, adik-adik pasang double tip atau adik-adik bisa lem saja. Adik-adik lem di bagian depannya ya. Kalau sudah, double tipnya dibuka. Setelah adik-adik buka double tipnya, adik-adik tempelkan di bagian belakang perahunya. Jadi di bagian belakang perahunya adik-adik tempel. Ini double tipnya di sini. Tempel di bagian tengah-tengahnya adik-adik. Bagian tengah-tengahnya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan buat bagian atasnya. Adik-adik gunting karton dengan ukuran panjangnya 16 cm, lalu lebarnya 4 cm. Panjangnya 16, lebarnya 4 cm. Kita akan membuat bagian atasnya. Kalau sudah, adik-adik kita akan menggunting dari sisi bawah ke atas dengan lengkungan tajam. Ya. Kirakan saja berapa lebarnya, seperti ini. Kalau sudah,
tempelkan lagi double tip di bagian depannya, atau adik-adik lem saja di bagian depannya, di bagian tengah. Kalau adik-adik sudah lem di bagian depannya, adik-adik tempelkan di bagian belakang perahunya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Lalu kalau sudah, kita akan membuat pintunya. Di sini adik-adik siapkan kertas origami. Kalau tidak ada kertas origami, bisa pakai kertas karton saja dengan ukuran panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm. Setelah adik-adik potong sesuai dengan ukuran ini, adik-adik pasangkan double tip atau adik-adik bisa lem. Tapi adik-adik kertasnya adik-adik bagi dua dulu seperti ini ya. Dibagi dua. Kalau sudah, adik-adik pasang double tip di bagian belakangnya seperti ini. Setelah itu kita gunting melengkung di bagian sisi atasnya. Kita gunting melengkung. Ya, nanti kirinya akan seperti ini. Setelah itu adik-adik gunting bagian tengahnya. Bagian tengahnya digunting. Double tipnya dibuka. Kita pasangkan pintunya ya di bagian bawah. Oke, hasilnya akan seperti ini. Tempel di bagian sini. Setelah itu kita akan membuat rumput-rumputnya. Gunting kertas kartonnya atau origami ukuran 6 cm panjang, lebarnya 2,5 cm. 6 cm 2,5 cm. Kalau adik-adik sudah gunting, kita akan membuat rumput-rumputannya seperti ini. Cara guntingnya gampang adik-adik. Adik-adik bisa gunting mulai dari atas. Guntingnya atas bawah saja seperti ini ya. Untuk adik-adik di rumah, kalau mau menggunting, minta bantuan sama mama, papa, atau kakak ya, supaya lebih aman. Adik-adik gunting dari atas ke bawah, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah selesai, pasang double tip atau lem di bagian belakangnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan menempelkan rumputnya di bagian dari sisi belakang kapalnya. Adik-adik tempelkan ini. Oke, sudah. Setelah itu adik-adik, kita akan membuat bola-bolanya atau kaca-kacanya. Adik-adik bisa potong karton dengan ukuran kira-kira 1 cm saja. Adik-adik gunting dengan ukuran seperti ini, model seperti ini.
Kalina buat 4 buah. Kalau sudah, adik-adik lem bagian belakangnya. Kalau sudah, adik-adik tempel berjejer ya. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa tulis di bagian atasnya seperti yang Kak Lina buat ini. Adik-adik tulis Bahtran. Dan kapalnya jadinya seperti ini ya. Kalau kapalnya sudah selesai, siapkan karton kosong, terserah warna apa saja. Kapalnya adik-adik bisa tempelkan di kertas kosong itu, terserah adik-adik mau warna apa. Ini kan Kalina kasih warna putih, jadi nanti adik-adik bisa hias kertas kosong ini seperti yang Kalina sudah hias. Ini kartonnya Kalina bagi 2, yang di atas Kalina kasih warna biru, lalu yang di bawahnya atas karton putih. Adik-adik bisa warnai warna langit, warna laut, air, lalu adik-adik bisa gambar awan, pelangi, dan matahari. Seperti ini adik-adik ya. Kalau adik-adik gambar dari kertas lain, adik-adik bisa gunting dan adik-adik tempelkan pada karton yang sudah disiapkan. Dan hasilnya seperti ini. Oke adik-adik, semangat mengerjakan ya, dan hasilnya mudah-mudahan lebih bagus dari kakak layan. Sekian aktivitas kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik siapkan persembahannya sambil kita nyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Semuanya nyanyi ya. Kau niscaya
Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak minta adik-adik semua tenang, sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami hingga pada hari ini. Terima kasih atas tuntunan-Mu, terima kasih atas pemeliharaanmu Tuhan. Walaupun sekarang kami melakukan ibadah secara online, tapi Tuhan boleh mengizinkan kami untuk terus bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan melalui kakak Layan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat adik-adik klien kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik klien kami dalam setiap tumbuh kembang mereka Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, berikan mereka selalu kepintaran, kesehatan, agar mereka dapat melakukan pembelajaran walaupun secara online, tapi Tuhan boleh tanamkan apa yang mereka dapat agar nantinya dapat berguna bagi kehidupan, bagi masa depan mereka nanti Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan. Saya mau berdoa untuk kakak Layan, teman-teman IHMPA, guru-guru, dan teman-teman sekolah. Tuhan Yesus, tolong berkatilah mereka semua, berilah kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Khususnya dalam kondisi COVID-19 yang semakin meningkat sekarang ini. Tuhan Yesus, tolong lindungilah kami semua dari COVID ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati gereja-gereja kami, khususnya gereja Betara Kasih. Semoga gereja kami dapat menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan, berkati orang yang telah mengambil bagian untuk melayani-Mu, Tuhan. Tuhan, berkati mereka, semoga mereka melayani dengan baik dan tulus. Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami hidup tentram dan damai. Tuhan, berkati presiden dan wakil presiden, semoga mereka melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab. Inilah doa anak-Mu, sempurnakan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Walaupun sedikit, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan, agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat teman-teman kami yang mungkin di dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong pulihkan adik-adik klien kami Tuhan, agar mereka bisa ceria kembali Tuhan. Sempurnakanlah doa anak-Mu Tuhan. Inilah doa anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
ibadah. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan nyanyi lagi ya. Satu lagu, kita nyanyi sama-sama, kita gerak sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu ayo deh yang di rumah kita bangkit berdiri. Nah, yang berdiri. Oke, kan kita mau gerak. Oke, siap-siap, pasukan Yesus, siap. Selesai. Untuk itu kita akan mengakhirinya dengan doa. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, anak-anak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan ibadah yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, di hari ini kami mau berdoa untuk kami, biarlah Engkau menyertai kami hari ini sampai minggu depan. Biarlah kami bertemu lagi Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Tetap semangat belajar dan rajin berdoa ya adik-adik. Dan dengar semua orang tua di rumah ya. Oke adik-adik, sampai jumpa di IHMPA minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.